Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Masih bersama Iron Man, Pak Willem Tanasa ya. Nah, kita kan pasti tanya-tanya ya, kok bisa ya orang sekuat itu, ya kan? Kita bersepeda 100 km aja sudah kayak gimana begitu ya. Tapi ini 180 km. Belum lagi ditambah renang, belum lagi ditambah run yang jaraknya maraton ya. Tapi oke lah, kita buang. Kita nggak usah discuss mengenai swimming dan running ya. Karena itu bukan bagian kita ya. Yang bagian kita adalah cyclingnya ya. Jadi kita tanyakan ke Pak Willem aja, latihan-latihan apa sih yang bisa membuat kita kuat untuk 180 km ini gitu loh. Ingat loh ya, 180 km ini dilakukan di tengah-tengah setelah Anda selesai renang 3 kilo ya. 3,8 km dari 3.800 renang. Kemudian Anda harus bersepeda. Gimana Pak Willem memulainya? Latihan bersepedanya itu bagaimana? Ya. Jadi awal saya cerita di episode yang lalu, saya dilatih Ko Yakub ya. Kemudian setelah berlatih dengan Ko Yakub, saya cari pelatih yang lebih kompeten untuk menundukkan 180 kilo. Betul, iya. Ya. Jadi sebenarnya bukan masalah kuat atau enggak kuat, tapi butuh konsisten untuk berlatih. Jadi saya untuk 140.6, kalau rutin saya seminggu 4 kali saya latihan. 1 kali long ride, 3 kali ini mix antara easy ride, kemudian interval. Apa Pak? Diulang lagi Pak. Jadi dari satu minggu saya 4 kali. 1 minggu latihan. 4 kali latihan. Ya. Oke, isinya jadi, apa? Isinya 2 jam dengan power tertentu. Ya, yang 2 jam. Nah, kemudian latihan interval, kemudian latihan tempo, dan latihan long ride. Wow. Nah, jadi dalam satu minggu itu bisa antara 8 jam sampai 10 jam. Tergantung biasanya kita melihat rute mana yang akan race nanti. Oke. Sebentar, karena saya mengerti cycling, saya harus menggali lebih dalam. Kayak gitu. Ini soalnya rahasia loh, mumpung ada orangnya. Oke, kalau saya tanya Pak, 2 jam latihan itu idealnya untuk memulai di power berapa? Bagi mereka yang punya power meter ya Pak ya. Itu di power berapa untuk memulainya dulu misalnya? Karena 2 jam itu kalau kita misalnya latihan, taruhlah di trainer indoor, itu sudah setengah mati Pak. Betul. Ya Pak. Jadi untuk pemula saya menyarankan 1 jam dulu. 1 jam. 1 jam untuk easy ride, untuk bersepeda easy. Power nggak usah muluk-muluk Ko Yakub. Bisa muter kaki 1 jam di trainer tanpa berhenti dengan power antara 70 sampai 80 watt. Itu sudah bagus. Ya, jadi nggak usah muluk-muluk dulu. Stop. Dengarkan lo guys. 70 sampai 80 watt 1 jam. Nggak usah muluk dulu. Karena momok di trainer itu adalah bosan. Kemudian kaki nggak bisa berhenti karena begitu berhenti power langsung loss. Pak. Tapi di luar sana Pak, ketika mereka coffee ride, maksudnya bukan coffee ride, ketika mereka berhenti setelah bersepeda, terus kan mereka ngopi-ngopi. Ngomongnya itu muluk-muluk Pak. Oh, aku tadi 300 watt, 400 watt dan sebagainya. Apakah seperti itu Pak latihannya? Begitu loh, ya kan? Ya kalau 400 watt hanya 2 detik. Mana bisa ditanding dengan 70 watt 1 jam ya Pak ya, gimana? Oke. Jadi memulainya
biasain dulu kakinya bisa muter tanpa berhenti di trainer 1 jam, kemudian ditingkatkan 1 jam lebih. Tapi semuanya ini ada menunya, ada menunya, ada intervalnya juga setelah sudah bisa muter 1 jam tanpa berhenti, kemudian masuk ke menu interval, ke menu tempo. Jadi interval pendek, contohnya mungkin per 30 detik dengan power langsung dari. Sebentar Pak, saya potong lagi ya. Interval. Jelaskan itu interval itu apa itu? Ya, menu intervalnya itu gimana Pak? Jadi menu interval biasanya saya lakukan pemanasan dulu sekitar 20 menit sampai 25 menit, kemudian masuk di menu utamanya. Tergantung menu, biasanya ya antara 30 detik sampai dengan 3 menit atau 5 menit dengan power yang tinggi. Ya, itu untuk melatih bagaimana jantung bekerja secara baik. Nah, kemudian diulang, jadi interval ini diulang-ulang. Jadi bisa 5 kali, bisa 10 kali, bisa 20 kali dengan ada jeda waktu istirahat juga ya. Jadi berapa set, berapa repetition, berhenti. Isi, kemudian masuk menu isi, menu isi terus seperti itu. Betul. Jadi itu akan membangun kardio. Kerja kardio. Nah, setelah itu tempo tadi jelaskan. Pemula, jadi untuk awal-awal tempo di bawahnya, jadi target powernya di bawah dari interval. Jadi kalau interval katakanlah tadinya dimulai dengan 150 watt, ditahan dengan 150 watt, mungkin tempo cukup di 110, 120 watt, tetapi dengan durasi waktu yang cukup panjang, 10 menit atau 20 menit, ditahan di power tersebut. So, itu istilah tempo. Jadi Anda harus bisa membedakan. Kalau tadi kita tangkap dari omongannya Pak Willem, yaitu pertama itu apa itu yang easy dulu, nyantai. Kedua bangun kardionya, lewat interval dan berikutnya adalah tempo. Semua itu harus dilakukan berapa kali seminggu Pak? Saya memulai di seminggu 4 kali. Seminggu kalau ditanya berapa kali, saya 4 kali dalam 1 minggu saya ride, saya bersepeda. Tetapi dengan bertambahnya kemampuan yang sudah dibentuk itu akan nambah. Contohnya isinya bisa di 1,5 jam sampai 2 jam. Intervalnya biasanya antara 5, 10 bisa sampai 20. Kemudian wattnya pun akan bertambah sesuai dengan kemampuan power yang dibentuk saat itu. Jadi nggak ada yang instan. Belajar ini nggak ada yang instan. Harus step by step. Kemudian long ride bisa sampai 3 jam. Jadi kalau ride panjang di Sabtu atau Minggu biasanya panjang. 3 jam sampai 3,5 jam. Tergantung dari event yang akan kita ikuti, 70.3 atau 140.6. Masing-masing punya perbedaan. Dan itu harus katakan misalnya mana yang duluan Pak? Kita latih dulu mempersiapkan fisik atau kita harus target ikut event. Ini banyak. Karena kalau kita ndak daftar dan membayar untuk ikut event, pasti nggak ada motivasi untuk latihan. Gimana ya? Jadi kalau mungkin teman-teman mau nyoba saja, bisa target event baru berlatih. Tetapi saya katakan itu hal yang kurang baik. Kurang baik karena apa? Karena kita berlatih saat ada event. Ini rawan sekali cedera, rawan sekali banyak masalah. Jadi harapan saya, saran saya, nggak ada event latihan. Jadi kalau Anda sudah punya mobil, Anda mau pergi itu gampang. Walaupun hujan, walaupun panas, walaupun badai, Anda bisa keluar pergi. Tetapi kalau Anda nggak punya mobil, masih mengimpikan, ini yang susah ya kan. Jadi bangun dulu, bangun ketahanan, sehingga kalau sudah siap, eventnya itu gampang. Anda sisa klik. Hampir tiap bulan ada event, tergantung mau kemana. Betul Pak. Betul. Luar biasa. Terus kalau misalnya ini saya sudah latihan, terus saya sudah latihan, ternyata di pertengahan itu saya tidak mengalami satu peningkatan, begitu loh. Itu harus bagaimana? Saya harus kecewa atau saya harus tetap jalan?
Kadang kan kita misalnya bisa mengukur ya, apalagi Garmin ya. Garmin itu sudah di hitam atas putih, udah nggak bisa bohong ya kan misalnya. Nah, Garmin terus-menerus mencatat begitu, tapi kok saya nggak ada peningkatan begitu. Nah, itu gimana, Pak? Ya. Jadi biasanya kalau dilakukan sendiri tanpa saya sampai hari ini saya punya pelatih, punya pelatih orang bule dari Australia, cewek, Dimiti. Jadi kalau kita punya coach, otomatis kita melakukan ada yang mantau. Kemudian ada yang melihat pencapaian kita sejauh mana. Tapi kalau kita berlatih sendiri, ini yang jadi problem. Kita bisa jemu, kita bisa bosen, karena kita nggak tahu ini aku udah sampai di mana ini. Ya, tapi kalau ada pelatih yang akan mengarahkan sampai target yang kemana yang kita bisa capai. Jadi harapan saya, saran saya, cari pelatih yang benar, cari pelatih yang sungguh-sungguh, sehingga Anda punya pencapaian yang lebih. Nggak bosen, pasti ada arah yang dituju. Termasuk komunitas yang sejiwa ya Pak ya? Betul, termasuk komunitas yang sejiwa. Saya juga sejiwa dengan sepeda, tapi banyak temen kalau saya ajak latihan 160 kilo. Enggak, kok pergi dulu. Enggak level. Tapi suatu saat saya kepingin mengikuti latihan cyclingnya Pak Willem. Saya juga kepingin mengukur seberapa jauh saya sudah ketinggalan. Dan kadang-kadang itu ketemu teman-teman kalau di Chengho, di tanjakan itu ya, waduh, diajak breng-brengan. Padahal saya lihat kalian ini habis ini di Chengho mampir berhenti minum, saya ini masih sampai Lawang PP balik lagi. Tapi sebetulnya ya Pak ya, ini untuk pertanyaan mungkin terakhir ya. Sebetulnya latihannya Bapak sebagai Ironman dengan misalnya latihan saya sebagai cyclist saja, itu kan sebetulnya sama ya Pak ya, nggak ada beda-beda ya gimana gitu ya, nggak ada istimewanya misalnya harus beda gimana, harus beda di mana, kan sama aja latihan ya latihan begitu loh. Secara latihan mungkin kalau kita bilang cycling, ke sepeda ya kurang lebih sama, tapi sebenarnya di dalam latihan saya butuh endurance, saya butuh ketahanan yang panjang, jadi latihannya pun arahnya ke ketahanan yang panjang. Jadi contohnya kalau kita nanjak hanya sampai di promo selesai ya sudah, berarti kan berlatih hanya untuk power segitu udah cukup. Tapi kalau untuk sampai 180 kemudian jangan lupa Ironman ada lari. Jadi kita harus benar-benar maintain 180 ini dengan power yang berapa yang sudah dilatih, yang sudah terlatih, sehingga waktu kita nantinya berlari kita masih punya tenaga untuk menyelesaikan 42 kilo. Luar biasa. Ini luar biasa sekali. Oke. Ada yang misalnya dari waktu ke waktu, ya kan? Dari waktu ke waktu kita berlatih. Tiba-tiba ada metode baru, metode baru. Pak Willem mengikuti enggak kayak gitu itu? Saya ngikuti. Ya toh. Saya ngikuti. Jangan pernah dalam kalau nggak ngikuti jangan pernah stop ya, jangan pernah berhenti belajar. Kalau nggak ngikuti Pak Willem nggak mungkin punya coach yang diikuti itu kan. Nah, ya itu gimana Pak? Misalnya metode-metode baru dalam latihan, ya toh. Saya juga misalnya kalau nggak usah dunia Ironman lah ya, dunia cycling aja dinamis sekali loh. Antara tahun ini dan tahun berikutnya sampai berikutnya itu beda-beda. Dan misalnya kalau di dunia cycling yang juara sepeda itu aja beda-beda terus Pak. Betul. Ya, mereka tambah suwe, tambah hebat, ya kan. Orangnya juga, yang tadinya misalnya zamannya Chris Froome, sekarang sudah lewat. Terus diganti siapa? Diganti Pogacar, ya kan. Sekarang Vingegaard, ini terus tahun ini, waduh, wis makin dinamis ya. Otomatis kan tambah kualitas dan pembaruan latihan. Gimana Pak? Apakah ada sesuatu yang baru dari latihan ini Pak? Perkembangan latihan tentunya. Jadi gini, saya mengikuti tiap race yang saya ikuti. Kemudian saya dilatih dengan pola yang berbeda terus. Wow. Pelatih saya, head coach kita dari Jargensak tim di Phuket, mereka juga cukup mengikuti. Jadi
Saya melihat setiap race yang saya ikuti, baik di sepeda, baik di lari, baik pun di berenang, itu punya variasi yang tidak sama. Sehingga saya sudah berlatih 2 tahun, saya nggak pernah bosen. Wow. Selalu ada tantangan. Itu yang dicari. Selalu ada tantangan. Setiap race mereka modifikasi latihan sedemikian rupa. Wow. Sehingga ya fine-fine aja saya melakukan. Saya udah 2 tahun, saya total berlatih sudah hampir 4 tahun. Tapi ya oke. Yang saya berlatih 2 tahun ini cukup baik. Ya, berarti Bapak berada di lingkungan yang tepat ya, karena mesti ada pembaruan. Itu yang dicari. Ya, itu kan kalau misalnya orang-orang yang sama, latihan yang sama terus, kemudian itu terus ya bosan. Iya, betul. Saya orangnya cepat bosan. Iya, Tapi dengan orang yang sama tapi memiliki variasi menu yang berbeda terus, itu jadi satu tantangan. Betul. Dan pesan saya, hidup ini tidak bisa berhenti saat ini. Harus terus dan harus ikuti terus. Itu kata-kata inspirasi loh ya. Ikuti terus. Karena saat Anda berhenti, Anda puas hari ini ya udah selesai. Betul. Ya. Ini semuanya berjalan. Saya tiap tahun tambah 1 umur, dibonusi 1 umur. Dibonusi. Secara pemikiran pasti akan turun. Tapi saya bersyukur hari ini ya tetap bisa ngikuti, bisa terus, harapan saya bisa terus lebih baik dan lebih baik. Dibuktikan dengan catatan waktu yang akan baik. Oke. Satu hal lagi ya Pak ya. Apakah ada shortcut untuk latihan? Misal Pak, saya lebih baik keluar uang untuk equipment, peralatan-peralatan yang canggih daripada saya harus berlatih gitu. Gimana Pak? Kan banyak orang punya uang sekarang. Jadi mereka selalu berprinsip aku tak beli. Bisakah seperti itu, Pak? Prinsip seperti itu bisakah? Ayo. Ya. Ini pertanyaan yang luar biasa Ko Yakub ya, dan memang benar banyak teman-teman yang mau melakukan lebih, apalagi yang punya duit untuk bisa memiliki waktu yang baik katakanlah ya. Tetapi kenyataannya tidak. Olahraga ini adalah olahraga yang fair. Siapa yang berlatih yang benar dan baik pasti memiliki catatan waktu yang lebih baik. Jadi tidak bisa dibeli. Equipment mungkin untuk safety, untuk keamanan, untuk kenyamanan Anda bisa beli. I see. Tetapi untuk mengejar waktu nggak bisa. Contohnya lari. Kita bisa beli sepatu yang terbaru. Ya, jadi saya kadang-kadang lucu ya lihat barusan ini di London Marathon ada satu merek saya nggak sebutin. Itu menjuarai 3. Jadi urutan 1, 2, dan 3 merek itu yang memegang peranan utama. Dan teman-teman semua ngelirik, semua mau beli. Ya, mereka punya duit, semua kepingin beli dan berharap bisa seperti itu. Ada beberapa teman saya bilang, kita ini realistis saja. Tidak ada uang yang bisa membeli waktu kamu. Iya, betul. Yang ada adalah berlatih. Berlatih dan berlatih. Ya, jadi nggak bisa. Jadi equipment itu hanya membantu, tapi tidak bisa membuat Anda beli, kemudian Anda akan bisa jadi juara untuk katakanlah London Marathon. Tidak ada shortcut selain kamu kerja keras. Tidak ada yang instan ya, tidak ada yang mudah. Makanya itu kalau Anda kerja keras, akhirnya Anda jadi Iron Man. Itu. Ya, jadi ya saya apa itu ya bersyukur sekali ya. Jawabannya Pak Willem tetap profesional. Ya artinya enggak ada jalan pintas, tidak ada. Uang juga enggak akan bisa membeli apa-apa, ya toh. Kalau misalnya Anda enggak ada kemauan untuk berlatih dan Anda tidak menyisihkan waktu, ya wis. Walaupun equipmentnya Anda sampai ratusan juta, tetap Anda akan tertinggal. Oke, itulah akhir kata dari episode ini. Ya, saya harap sangat bermanfaat sekali, terutama Anda kalau mendengarkan menu-menunya latihannya Pak Willem. Dan setelah Anda dengar, jangan dihiraukan, tapi segera latihan besok. Begitu Pak? Ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.